Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video saya. Di video sebelumnya, saya sudah menunjukkan simulasi routing statik. Nah, di video kali ini, saya akan menunjukkan praktikum saya masih dengan aplikasi Cisco Packet Tracer, namun tentang routing dinamik. Untuk penjelasan mengenai apa itu routing dinamik, sudah saya sertakan di deskripsi video. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hoirunafia, NIM 20050974001 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Nah, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP versi 2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Kita buat network seperti pada gambar, yang mana pada gambar terdapat 3 PC, lalu ada 2 server, lalu ada 3 router. Kita hapus dulu. Lalu setelah itu kita hubungkan secara otomatis saja agar lebih cepat. PC1 ke router 1, PC2 ke router 1, lalu PC3 ke router 2, lalu router 1 ke router 2, router 1 ke router 3, lalu router 2 ke router 3, lalu server 1 ke router 3, lalu server 2 ke router 3. Selanjutnya, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Pertama-tama, setting IP PC1, seperti pada gambar. IP-nya yaitu 192.168.1.1, slash-nya 26, berarti subnet masknya yaitu .192. Lalu default gateway-nya router 1 yaitu 192.168.1.62. Lalu selanjutnya PC2 IP-nya yaitu 192.168.1.65. Lalu subnet masknya karena /26, jadi subnet masknya 192, lalu default gateway-nya yaitu 192.168.1.126. Lalu selanjutnya PC3. Yaitu 192.168.1.253 IP-nya. Lalu subnet masknya karena /25, jadi subnet masknya 128. Lalu default gateway-nya dari router 2 yaitu 192.168.1.254. Lalu selanjutnya setting IP server 1. Server 1 IP-nya yaitu 33.33.33.1, subnet masknya /24, jadi 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya dari router 3 yaitu 33.33.33.3. Lalu selanjutnya setting server 2. IP-nya yaitu 43.43.43.1. Lalu subnet masknya /24, jadi 255.255.0.
1.255.0, lalu default gateway-nya dari router 3 yaitu 43.43.43.3. Selanjutnya kita setting router 1, IP router 1. Pas Ethernet 0 terhubung ke PC 1. Jadi IP-nya yaitu 192.168.1.62. Lalu subnet masknya 255 karena /26 jadi .192. Lalu fase Ethernet 1.0 menuju ke PC2 jadi IP-nya yaitu 192.168.1.126. Slash-nya 192. Lalu untuk serial 2 ini menuju ke router 2. Jadi IP-nya yaitu 12.12.12.1. Lalu subnet masknya /24. Jadi 255.255.255.0. Lalu untuk serial 3 menuju ke router 3. Jadi IP-nya 13.13.13.13.1. Lalu subnet masknya /24. Jadi 255.255.255.0. Nah, selanjutnya kita setting router 2-nya. Untuk fast Ethernet 00 terhubung ke PC3. Jadi IP-nya yaitu 192.168.1.254. /25 jadi subnet masknya 128. Lalu untuk serial 2-nya kita isi IP. Ini diisi IP 12.12.12.2. Subnet masknya karena /24 jadi 255.255.255.0. Lalu untuk serial 3-nya diisi 23.23.23.2. Subnet masknya /25. Nah, selanjutnya setting router 3. Pas Ethernet 00 terhubung ke server 1. Jadi IP-nya 33.33.33.3. Subnet masknya /24. Lalu selanjutnya fast Ethernet 1 terhubung ke server 2. Jadi IP-nya adalah 43.43.43.3/24. Lalu serial 2 terhubung ke router 1. Jadi IP-nya 13.13.13.3/24. Selanjutnya serial 3 terhubung ke router 2, jadi IP-nya 23.23.23.3/24. Jika semuanya sudah berwarna hijau, maka routernya sudah menyala. Lalu selanjutnya, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas termasuk setting IP gateway, router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Tadi sudah. Selanjutnya, isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Yang pertama, router 1. Kita isi RIP-nya. Jadi yang pertama, menuju ke router 2 terlebih dahulu. Jadi 12.12.12.0. Add. Lalu selanjutnya, menuju ke router 3. 13.13.13.0. Add. Lalu selanjutnya ke PC, jadi 192.168.1.0. Add. Nah, lalu selanjutnya,
Selanjutnya router 2. Router 2 menuju ke router 1. Jadi 12.12.12.12.0. Add. Lalu menuju ke router 3. Yaitu networknya 23.23.23.0. Selanjutnya menuju ke PC 3. 192.168.1.0. Add. Lalu selanjutnya setting read router 3. Router 3 yang pertama setting menuju ke router 1. Networknya yaitu 13.13.13.0. Add. Lalu ke router 2. 23.23.23.0. Add. Lalu selanjutnya ke server 1 yaitu 33.33.33.0. Add. Lalu yang terakhir ke server 2 yaitu 43.43.43.0. Add. Nah, selanjutnya, setelah selesai menambahkan network routing grid, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Mulai dari router 1 dulu. CLI no auto summary lalu version 2. Sudah. Selanjutnya router 2 no auto summary version 2. Lalu yang terakhir router 3 enter. Nah, selanjutnya, agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab. Dimulai dari router 1, save, lalu router 2, save, lalu router 3, save. Lalu selanjutnya untuk mereset dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol Power Cycles Device. Yes. Kita tunggu sampai lampunya berwarna hijau kembali. Nah, jika seperti ini, maka langkah selanjutnya yaitu untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router. Dicoba di router 1. Show IP route. Kita ketik. Show IP route. Sama seperti pada gambar. Lalu selanjutnya pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list, IPv4, ICMP. Kirimkan paket simpel PDU dari PC1 ke PC2, ke PC2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Simulasi, show all on, edit filter, dicentang ICMP-nya saja. Lalu kita coba dari PC1 ke PC2. Kita coba lagi. Alhamdulillah, successful. Lalu selanjutnya dari PC1 ke PC3. Set. Kita coba lagi.
Alhamdulillah, successful. Lalu selanjutnya, dari PC1 ke server 1. Kita delete dulu. PC1 ke server 1. Kita mulai. Jadi datanya lewat jalur network 13. Nah, kita reset sebentar, kita ulangi lagi. Biasa terjadi di Cisco. Nah, alhamdulillah successful. Lalu selanjutnya dari PC1 ke server 2. Set. Lewat jalur sini. Nah, kita reset lagi, kita ulangi. Ini network 13.13.13.0. Tadi itu sudah di-read, jadi datanya bisa lewat. Lalu data kembali. Nah, alhamdulillah datanya successful. Lalu selanjutnya dari PC3 ke PC1. PC3 ke PC1. Set. Kali ini datanya terkirim lancar. Alhamdulillah successful. Lalu selanjutnya dari PC3 ke server 1. Delete. PC3 ke server 1 set. Coba. Kali ini juga lancar datanya. Alhamdulillah successful. Lalu selanjutnya dari PC3 ke server 2. Set. Sama, lancar datanya terkirim melalui jalur network 233.23.23.0. Nah, alhamdulillah successful. Lalu selanjutnya server 1 ke server 2. Set. Alhamdulillah datanya lancar. Nah, successful. Lalu selanjutnya server 1 ke PC1. Delete dulu. Server 1 ke PC1. Set. Nah, dari router 3 ke router 1 lewat network 13, lalu ke PC1, lancar tanpa ada halangan. Alhamdulillah successful. Lalu selanjutnya dari server 1 ke PC2. Delete dulu. Lewat jalur yang sama tadi, 13, network 13, lalu ke PC2, lalu data dikembalikan. Alhamdulillah successful. Lalu selanjutnya dari server 1 ke PC3. Delete. PC1 ke PC3. Kemungkinan lewatnya lewat sini. Nah, ya kan? Lalu data kembali lewat network 23. Nah, alhamdulillah successful. Lalu selanjutnya, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran root-nya. Jadi seperti poin 3, kita lakukan tracing. Delete. Kita ke mode real time. Di PC1. Kita mulai dari PC1. Command prompt, lalu reset ke PC2, IP PC2 yaitu .65, 192.168 .1.65. Nah, trace complete, lalu selanjutnya PC1 ke PC3. PC3 IP-nya
253. Nah, trace komplit. Lalu selanjutnya PC1 ke server 1. Server 1 IP-nya 33.1. Komplit. Lalu selanjutnya PC1 ke server 2, IP-nya server 2 43.1. Trace komplit. Setelah dari PC1 ke PC2, selanjutnya dari PC3 ke PC1. Tracer PC1 IP-nya 192.168.1.1. Alhamdulillah komplit. Lalu selanjutnya PC3 ke PC2. PC2 IP-nya 1.65. Alhamdulillah komplit juga. Lalu selanjutnya PC3 ke server 1, server 1 IP-nya 33.1. Trace komplit. Lalu selanjutnya PC3 ke server 2, IP-nya 43.43.43.1. Trace komplit. Lalu selanjutnya server 1 ke server 2. Tracer server 2 IP-nya 43.43.43.1. Trace komplit. Lalu selanjutnya server 1 ke PC1. Trace komplit. Lalu selanjutnya ke PC2 IP-nya 65. Trace komplit. Lalu yang terakhir ke PC3 IP-nya 253. Alhamdulillah trace komplit semua. Lalu selanjutnya buat skenario jalur routing R1, R3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1, R3 atau router 1, router 3. Misal interface serial R3 arah R1, kemudian tunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Dihapus saja jalurnya. Nah, kita tunggu sebentar. 15 sampai 20 detik. Ya, sekarang coba lakukan pengetesan pada poin 7 kembali. Pada poin 7, jadi kita ke mode simulasi lagi. Kirim simple PDU dari PC1 ke PC2. Alhamdulillah successful. Lalu selanjutnya PC1 ke PC3. Berhasil, successful, seperti tadi. Lalu yang ketiga, PC1 ke server 1. Bagaimana? Karena jalurnya dipotong, maka data akan melalui network 12. Ya kan? Lalu menuju ke router 3, melalui network 23, baru ke server 1. Dia akan mencari jalur sesuai dengan RIP yang sudah dimasukkan. Jadi jika arusnya atau jalannya diputus, maka tidak akan mempengaruhi proses pengiriman. Lalu selanjutnya PC1 ke server 2. Kita delete dulu. PC1 ke server 2, maka nanti jalurnya juga lewat sini, ke sini, lalu ke sini. Jadi meskipun jalur network 13 diputus,
data akan tetap terkirim melalui jalan yang terhubung lainnya. Berbeda dengan routing statis, yang jika jalurnya diputus, maka data tidak akan terkirim. Lalu selanjutnya PC3 ke PC1. Karena tidak ada jalur yang dipotong, maka data akan terkirim seperti tadi. Setelah ini, selanjutnya PC3 ke PC2. Delete. PC3 ke PC2. Sama. Berhasil. Successful, alhamdulillah. Lalu selanjutnya PC3 ke server 1. Delete. Set. Maka akan melalui jalur yang tadi. Pada saat sebelum jalur network 13.13 dipotong. Semisal jalur yang ini dipotong atau network 23 yang dipotong, maka data akan dapat melalui jalur sini atau network 12 lalu ke network 13 sini. Alhamdulillah successful. Lalu selanjutnya PC3 ke server 1. Berhasil. Pasti berhasil. Karena ini tadi sama. Simulasinya juga sama. Jika ini yang diputus, maka jalur akan lewat sini lalu ke sini. Delete. Lalu percobaan server 1 ke server 2. Set. Pasti akan successful. Kan? Lalu selanjutnya server 1 ke PC1. Lihat dulu. Server 1 ke PC1. Yang tadinya yang sebelumnya lewat sini, maka data akan dilewatkan, simpel PDU akan lewat jalur network 23 lalu ke 12. Jadi akan tetap hasilnya akan tetap successful. Nah, lalu selanjutnya dari server 1 ke PC2. Delete. Set. Oh, maaf kepencet. Cepat sekali. Nah, yang tadinya lewat sini, jadi datanya tidak simpel PDU-nya lewat sini. Lalu yang terakhir server 1 ke PC3. Ini jalurnya sama seperti tadi karena tidak dipotong. Tapi kalau semisal jalur ini dipotong, ya datanya simpel PDU-nya lewat sini ke sini lalu ke sini. Network 13 lalu ke 12 lalu ke sini. Jika network 23 ini diputus. Seperti itu, jadi kesimpulannya jika pada routing dinamik ini, jika salah satu network atau alirannya ini tadi diputus, maka data akan dilewatkan melalui jalur lainnya yang sudah disetting sedemikian sehingga data dapat terkirim, masih bisa terkirim ke IP tujuan melewati jalur alternatif. Sekian praktikum saya kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.